kabar teman-teman para pejuang karya, mahasiswa semua? Saya harap sehat-sehat semuanya ya dalam kondisi pandemi ini dan draft karyanya semoga tetap berproses dengan signifikan ya. Ya, maju begitu. Ada progres yang berarti. Nah, teman-teman tahukah di kelas Uton kita ada fitur baru loh dari Universitas Terbuka, yaitu fitur untuk pengecekan plagiarisme secara mandiri. Jadi software-nya udah disediakan oleh UT begitu ya. Di draft yang kita submitkan tuh sudah langsung dicek secara otomatis. Kemudian kita sudah bisa langsung lihat persentasenya. Ya. Saya akan perlihatkan ini tampilan tutor, tapi dari tampilan mahasiswa juga sama. Jadi persentasenya itu sudah langsung kelihatan berapa persen gitu ya. Persentase bukan plagiat ya, tapi persentase similarity. Artinya persentase kesamaan isi dari draft yang teman-teman susun dengan konten yang sudah ada di internet, yang sudah dipublish oleh orang-orang gitu. Ketentuan umum sampai saat ini so far adalah maksimal 20% ya similarity-nya. Harus 20% maksimal, jadi harus di bawah 20 begitu. Nah, jadi kalau kemarin-kemarin teman-teman terkendala nggak bisa ngecek plagiat, nggak bisa ngecek similarity sendiri, nggak bisa ngecek mana sih yang terindikasi plagiat, gitu ya. Mana sih yang similarity yang sama dengan web mana. Nah, walaupun kita tidak berniat untuk plagiat ya, tapi ketika konten itu yang kita kutip dari buku misalnya ya, atau satu sumber lainnya, itu ternyata udah diupload ke internet oleh orang lain, kita seolah-olah disinyalir udah mengutip itu gitu ya, udah apalagi kalau sumbernya tidak kita tulis, kita dapat itu dari mana misalnya gitu, itu udah terindikasi plagiat banget gitu ya, kontennya sama, sumbernya nggak ditulis. Nah, saya akan perlihatkan bagaimana itu si aplikasi tersebut ya. Ini adalah tampilan dari tutor, ya, tapi tampilan mahasiswa juga tadi seperti yang saya katakan sudah ada persentasenya ya. Kita lihat di sini ada persentasenya. Ini saya meminjam tampilan tugasnya Sri Afaf ya. Sengaja yang ada persentasenya supaya bisa dijadikan contoh ya. Mudah-mudahan bagi Sri Afafnya ini bisa menjadi kebaikan ya untuk memudahkan karyanya bisa lancar dan lulus ya. Amin. Nah, teman-teman tutor ya maupun mahasiswa itu hanya tinggal apa? Tinggal ngeklik aja sini. Dia akan langsung membuka seperti apa hasil cek similarity-nya. Ada banyak fitur di sini, tapi saya akan langsung memberikan jalan pintas fitur yang tercepat ya untuk bisa melihat langsung redaksi mana saja yang harus kita revisi gitu ya. Kemana itu? Yaitu ke sini ya. View the entire document. Klik. Nah, di sini teman-teman akan melihat keseluruhan dokumen dari awal sampai akhir. Nanti akan ada kotak-kotak. Nah, seperti ini. Kotak-kotak seperti ini adalah kalimat-kalimat yang disinyalir sama dengan situs yang ada di internet. Loh, Bu, saya kan misalnya tidak ngambil dari situ. Ya iya, tadi yang seperti yang saya bilang tadi, meskipun kita ngutipnya padahal dari mana gitu ya, tapi ternyata ada orang yang sudah duluan mengupload ke internet, jadi disinyalir kita ngutip dari situ, plagiat ke situ, padahal kan enggak. Jadi solusinya gimana? Sumbernya ditulis, ya kan? Sumbernya ditulis, kemudian kalau udah sumbernya ditulis, kemudian presentasinya masih tinggi gimana, Bu? Hapus aja gitu? Ya. Kalau memang halamannya sudah mencukupi atau berlebih, terus kemudian kontennya juga tidak terlalu prinsip dalam konteks karyanya gitu ya, dihapus mungkin tidak apa-apa ya, daripada nambahin persentase similarity ya. Nah, tapi kalau misalnya itu penting, prinsip banget nih untuk karir saya, nggak boleh dihapus,
Nah, berarti satu-satunya cara adalah paraphrasing. Jadi redaksinya dirubah sedemikian dengan tanpa merubah makna gitu. Dan tetap sumbernya dituliskan, ya. Setelah muncul seperti ini, apa yang dilakukan? Tinggal teman-teman klik saja kotak yang di pinggir kanannya. Ya, misalnya kalimat pertama nih. Ini udah disinyalir plagiat nih, kenapa? Karena ini udah jelas kalimatnya sama dengan situs mana, nanti kita akan lihat ya. Kemudian dia tidak ada sumbernya tidak ditulis. Maka kalau sumbernya tidak ditulis, seolah-olah bahasa kasarnya gini, ini berarti ini kamu lihat dari atau ngutip, ngambil, nyontek ya dari konten yang ada di situs itu loh. Situs mana? Situs ini nih, gitu ya. Nah, kalimat ini 100% sama dengan yang tertera di situs ini, ejournal.jy.ac.id. Gitu, mudah ya. Ya teman-teman, setelah ini gimana Bu? Ngerevisinya, ngeditnya. Teman-teman tidak bisa ngedit di sini. Teman-teman tetap harus membuka secara terpisah file Word-nya. Nah, jadi teman-teman tahu kan ini ada misalnya ini di halaman berapa sih yang kata-kata ini? Ya, pasti tahu dong, toh kita yang nulis karirnya ya. Nah, buka file Word-nya, terpisah, edit sendiri, langsung edit di situ, di file Word-nya. Ya, ini tidak bisa mengedit di sini. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua sama. Oh ini kalimat ini sama dengan mana? Coba lihat sama dengan mana sih? Oh ini 75% sama dengan yang ada di situs medium.com. Kita akan lihat situsnya. Nama aplikasinya kelihatan ya, nggak apa-apa, saya kan nggak menyebutkan ya. Nah ini situs aslinya ini. Jadi saya kan nggak lihat dari situ Bu. Nah kalau aplikasi mah dia tidak mau tahu kita ngutip dari mana. Yang jelas kontennya sama. Kalau kita tidak menuliskan sumbernya, kita disinyalir yang ngutip dari situ gitu. Makanya itu urgensinya teman-teman untuk selalu menuliskan sumber ya, sumber penulisan baik dari buku, dari jurnal, dari manapun. Kalau memang itu adalah hasil mengutip gitu ya, bukan pemikiran sendiri. Itu ya. Nah, itu mungkin jalan pintasnya seperti itu, mudah ya. Kalau fitur lain ada nggak, Bu? Ada. Ya, kita bisa lihat di sini ada matching text. Kalau ini kita keliling dulu. Kalau tadi kan baik lagi ya. Ini kan tadi kita langsung nih. Wah, langsung aja. Mana nih yang terindikasi. Nah, kan gitu ya. Tapi kalau mau keliling-keliling dulu, boleh matching text. Klik di sini, ada finding, kemudian ada sources-nya. Mana sih yang sources-nya? Nah, ini. Sources-nya adalah similarity-nya, presentasinya segini, tipenya apa? Ada school assignment, ada website, ada jurnal. Oh, ini dari website berarti ya. Kemudian posisinya di mana? Nah, ini di sini lokasi. Location in document. Di draft file kita di mana? Apakah di pertengahan, di awal, di akhir? Kita bisa memperkirakan kira-kira ini halaman berapa nih? Oh, udah mau deket ke akhir, berarti halaman sekitar gitu ya. Nah, itu untuk sources, untuk entire dokumen sama kayak tadi tampilannya. Nah, gitu. Kemudian teman-teman juga bisa print out ya. Di sisi kanan itu ada profil. Kemudian ada export report. Nah, ini diklik saja. Nanti langsung bisa di print gitu ya, terdownload dan bisa di print. Tapi kayaknya sih enggak. Kalau untuk karya ini kita nggak terlalu membutuhkan untuk print out ya. Kita cukup bisa melihat mana saja bagian-bagian dari tulisan kita yang terindikasi plagiat, ya, similar dengan situs yang mana, kemudian kita langsung bisa edit. Setelah edit gimana Bu? Kita submitkan lagi, gitu. Kita submitkan lagi ke TT-nya. Kalau TT-nya sudah habis, gimana Bu? Waktu TT-nya sudah habis, kalau Karyo nggak ada batas waktu sepertinya ya.
Jadi bisa dicoba TT1 ngeberhasil di TT2. TT2 ngeberhasil di TT3. Ya, biasanya waktunya dilepas kok, di-loss, nggak dibatasi seperti mata kuliah tutoran pada umumnya kalau karil ya. Hanya jangan sampai ketika udah TT3 sampai mendekati akhir masih besar juga persentasenya. Nah, itu mah kelewatan ya. Udah dikasih seperti ini masih besar juga persentasenya kelewatan. Jadi kalau yang masih kesulitan ya dengan citasi untuk bagaimana caranya meminimalisir similarity, silakan kontak lebih lanjut dengan Ibu, ya bisa lewat WA. Nanti kita mungkin bisa privat via Zoom misalnya berdua gitu ya, seperti apa, atau via email, kontak via email. Ya, yang sudah sih berhasil nggak akan lebih dari 3 atau maksimal 3 atau 4 kali bolak-balik draft. Ya, ada yang cuma sekali 2 kali berhasil udah gitu ya, siap submit. Ya walaupun ada juga sih yang bolak-balik terus nggak berhasil sampai saya harus berusaha untuk ayo gitu, ayo. Atau Bu gimana Bu? Ibu editin deh lah yang kuliahnya siapa gitu ya. Kalau saya editin berarti saya dong yang kuliahnya. Jadi saya bantu semaksimal mungkin. Ya saya bantu edit dikit lah gitu ya kalau yang sedikit-sedikit, tapi secara keseluruhan memang harus mahasiswa yang melakukan. Jadi targetnya adalah mahasiswa akan paham keseluruhan proses karya ilmiah itu seperti apa, urgensi citasi, urgensi mengutip itu seperti apa, sehingga setelah nanti lulus itu akan bisa lebih menghargai karya orang lain gitu ya, tidak mempermudah untuk asal caplok, asal dirinya ingin terlihat keren gitu ya, padahal hasil caplok gitu ya kalau orang Sunda bilang. Nah itu kan nggak keren sebenarnya ya. Nah itu sih targetnya. Jadi bagaimana nanti lulusan dari universitas terbuka ini mempunyai etika dalam mengelola informasi gitu ya. Demikian yang bisa saya share tentang fitur terbaru yang UT punya terkait mata kuliah karya kita. Karena kalau di mata kuliah lain saya sudah cek dari akun mahasiswa itu tidak ada gitu ya aplikasi seperti itu. Jadi khusus untuk karir saya sepertinya. Nanti mohon kalau saya salah gitu ya mohon dikasih tahu ya. Itu mungkin teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat untuk draft karirnya mumpung masih pekan-pekan awal menjelang pertengahan ya. Jadi masih cukup panjang waktu yang kita punya untuk bisa membuat karir kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.